Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman, setiap Idul Adha kita menyaksikan umat muslim menyembelih hewan kurban. Tapi pernah kepo nggak? Kenapa kita harus berkurban? Dan seperti apa yang boleh dipakai? Yuk kita bahas bareng. Sejarah kurban dimulai dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana sih ceritanya? Jadi waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yaitu Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya tersebut kepada Ismail. Dengan ketaatan yang luar biasa, Ismail pun menyetujui mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Kemudian saat akan menyembelih, tiba-tiba Allah menggantikan Nabi Ismail itu dengan domba besar dari surga. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fadainahu bidzibhin adzim, yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Sejak saat itu, kurban menjadi ibadah untuk mengenang ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada Allah. Jadi, kurban bukan hanya sekedar menyembelih hewan ya, tapi bukti cinta dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37 yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai Allah, tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Artinya yang Allah lihat bukan dagingnya, tapi hati kita. Apakah kita ikhlas dan juga bertakwa atau tidak? Kurban juga melatih kita untuk peduli, saling berbagi, dan mengurangi rasa pelit. Insya Allah, betul sekali. Nah, nggak semua hewan bisa dipakai kurban ya. Ada syaratnya. Ini 4 syarat yang utama. Yang pertama, jenis hewan. Hewan kurban harus dari hewan ternak, yaitu kambing, domba, sapi, kerbau, ataupun unta. Bukan ayam, ikan, kuda, itu tidak sah ya. Yang kedua, usianya harus cukup. Kambing ataupun domba minimal 1 tahun. Atau domba yang sudah ganti gigi. Nah, untuk sapi dan kerbau minimal 2 tahun. Sedangkan untuk unta, yaitu minimal 5 tahun. Yang ketiga, sehat dan tidak cacat. Nabi SAW bersabda, ada 4 hewan yang tidak sah untuk dikurban. Yang pertama, buta. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, pincang. Dan yang terakhir, sangat kurus. Jadi, hewannya harus gemuk, sehat, dan juga tidak cacat. Yang keempat, yaitu milik sendiri. Hewan harus milik sendiri ya, tidak boleh dari hewan curian ataupun rampasan. Jadi teman-teman, kurban itu ibadah penuh makna. Ada sejarah ketaatan, pelajaran ikhlas, dan ada aturan supaya ibadahnya sah. Semoga tahun depan kita semua bisa berkurban ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Idul Adha buat semuanya senang. Potong kurban, bakar sate rame-rame. Kaya miskin semua merasakan berkah kurban di hari lebaran.